Hai, selamat datang di channelku, channelnya Ina Juina. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Pernah nggak sih kalian tanya ke diri kalian sendiri tentang kesehatan mental kalian? Kalian sering ngerasa cemas? Atau mungkin kalian sering ngerasa nggak tenang? Pernah nggak kalian ngerasa khawatir pada diri sendiri? Apakah kalian pernah ngejudge diri kalian sendiri kalau kalian adalah penderita anxiety disorder? Ayo kita buka pelan-pelan tentang anxiety disorder atau yang biasa kita sebut dengan gangguan kecemasan. Sebenarnya aku ini bukan psikolog klinis dan bahasan ini tuh ranah psikolog klinis banget. Tapi sebelum aku bahas ini, aku udah sharing dan diskusi dengan beberapa orang yang terpercaya dan pekerjaannya related dengan psikologi klinis. Jadi kalian tetap bisa simak video aku ya. Oke, ngomong-ngomong soal anxiety disorder atau gangguan kecemasan, sebenarnya itu apa sih? Gangguan kecemasan intinya adalah merasa cemas yang berlebihan. Nah, kalian harus tahu nih, yang namanya kecemasan itu ada dua, yaitu kecemasan biasa yang pada umumnya dan juga kecemasan yang berupa gangguan. Nah, dua macam kecemasan ini pasti ada perbedaannya. Apa aja sih perbedaannya? Kita bisa ngeliat dari beberapa aspek ya, tapi yang sangat mudah untuk kita amati itu ada 3 aspek. Yang pertama, dari pemicu dan kadar kecemasannya. Untuk kecemasan biasa, ini adalah hal yang rata-rata dialami oleh banyak orang. Pada umumnya, kecemasan ini akan hilang atau berangsur-angsur hilang pada saat triggernya atau pemicunya sudah selesai. Misalnya, cemas pada saat ujian. Nah, ketika ujiannya udah selesai, maka kecemasan kamu akan hilang secara perlahan atau pokoknya hilang aja lah gitu. Kemudian untuk gangguan kecemasan, kadang orang yang ngalami gangguan kecemasan itu nggak ngerti pemicunya apa, kenapa dia ngerasa cemas. Atau ada suatu pemicu atau trigger yang tiba-tiba muncul, tapi setelah trigger itu hilang, rasa cemasnya tuh nggak hilang, malah semakin bertambah, dan makin parah. Jadi makin kepikiran dan penderitanya tuh ngerasa makin cemas gitu, nggak selesai-selesai lah pokoknya. Misal pada saat ujian, kamu ngerasa cemas, terus udah belajar tapi tetap aja ngerasa cemas. Terus tiba-tiba muncul kekhawatiran kalau nilai ujian kamu jelek. Gara-gara kepikiran, bikin nafsu makan kamu jadi nggak enak, sampai kamu mengalami kesulitan tidur. Tentunya ini contoh ya. Dalam kasus aslinya, bisa jadi pemicunya tuh bukannya ujian dan masih harus digali lebih dalam lagi. Oke. Yang kedua, pengaruh pada aktivitas sehari-hari. Kecemasan biasa nggak akan gangguin aktivitas sehari-hari kamu. Misalnya, pada saat akan ujian, kamu ngerasa cemas, tapi kamu masih bisa berkomunikasi yang baik dengan orang sekitar kamu, atau kamu masih bisa menikmati makanan kamu masih bisa ya tidur lah, nggak sampai ngerasain insomnia sampai semalaman. Tapi untuk gangguan kecemasan, karena ngerasa terlalu cemas, bisa jadi kamu jadi nggak fokus sama suara orang lain di sekitar kamu. Akhirnya komunikasi kamu dengan orang lain terganggu. Misalnya dengan orang tua, kamu dipanggil nggak denger, sama teman, kamu diajak ngobrol nggak nyambung. Jadi komunikasi ini nggak lancar. Terus sampai muncul keringat dingin yang terus menerus, kamu ngerasa pusing, nggak bisa tidur, insomnia secara ekstrim. Pokoknya hampir seluruh aktivitas harian kamu itu terganggu. Yang ketiga, perlakuan pada diri sendiri. Untuk kecemasan biasa, seringkali nggak menimbulkan dampak ekstrim pada diri sendiri, atau justru malah menciptakan dampak positif. Misalnya, kamu ngerasa cemas pada saat akan ujian. Nah, karena ngerasa cemas nih, kamu nyanyi atau kamu makan makanan yang enak, kemudian rasa cemas itu menurun. Atau karena kamu khawatir nilai ujian kamu akan jelek, kamu belajar lebih giat lagi. Nah, itu kan positif ya. Tapi untuk orang yang mengalami gangguan kecemasan, kemungkinan ada kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang merugikan diri sendiri dan orang lain, atau kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri. Merugikan misalnya coret-coret dinding tembok, atau contoh lainnya ngomong kasar tiba-tiba ke orang padahal biasanya nggak pernah ngomong kasar misalnya. Di sini aku nggak mau kasih contoh perilaku menyakiti diri sendiri itu seperti apa. Ya pokoknya kalau itu jelas-jelas membuat fisik kita sakit, itu adalah hal yang perlu diwaspadai. Itu dia beberapa ciri-ciri kecemasan biasa dan gangguan kecemasan yang sangat mudah kita amati.
Aku tuh kadang suka sedih karena sekarang tuh banyak banget orang yang self-diagnose atau mendiagnosis diri sendiri dengan bersumber pada Google. Padahal kalau kita self-diagnose dengan Google itu biasanya nggak akurat loh. Kadang yang awalnya hanya kecemasan biasa, tapi karena self-diagnose yang salah, malah jadi penyakit mental yang lainnya. Kan bahaya ya. Nah, jangan sampai kamu tuh sebenarnya cuma mengalami kecemasan biasa, tapi kamu sendiri yang berlebihan menilai diri sendiri. Terus judging kalau aku itu kayaknya gangguan kecemasan deh. hati-hati ya guys kalau kalian lagi self-diagnose. Soalnya para ahli aja nih, sekolahnya lama banget buat nentuin dia itu kelainan mental. Oh, dia itu cuman biasa aja kok sebenarnya. Jadi, kalau kamu berpatokan sama internet, itu salah besar ya. Kalau kamu bertanya penyebab kecemasan itu apa aja, pada dasarnya kecemasan itu muncul karena kita ngerasa khawatir. Khawatir pada suatu ekspektasi yang kita inginkan dan suatu realita yang akan kita hadapi. Biasanya hal-hal ini membuat kita jadi tertekan dan overthinking. Akhirnya kesadaran kita terbawa pada pikiran negatif. Lalu muncullah kecemasan itu. Tekanan yang terlalu tinggi diterima oleh seseorang bisa menyebabkan kecemasan itu nggak hilang-hilang. Misal nih contohnya, orang tua kamu menuntut kamu untuk mendapatkan nilai yang bagus dalam ujian. Udah, kalau kamu nggak bisa mendapatkan nilai bagus tersebut, mereka akan kecewa dan kamu akan dihantui perasaan bersalah yang terus-menerus. Hal ini bisa menjadi tekanan yang nggak bisa diterima sama pikiran kita. Dan akhirnya ketika akan menghadapi ujian, kita ngerasa cemas terus-menerus. Kemudian untuk overthinking adalah kamu terus-terusan mikirin sesuatu hal sampai kemana-mana banget gitu loh. Misalnya nih kita mau ujian, terus kita takut kalau kita tuh dapat nilai jelek. Nah, kalau kita dapat nilai jelek, orang tua kita tuh akan kecewa. Kalau orang tua kita kecewa, mereka jadi nggak sayang sama kita. Mereka nggak ngerawat kita, kemudian kita diusir dari rumah. Terus habis itu kita harus hidup sendiri. Bla 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 bla. Pokoknya pikiran itu akan terus berkembang sampai hal-hal yang parah deh pokoknya. Padahal ujiannya aja belum mulai loh, tapi pikirannya udah kemana-mana duluan. Nah, kita nggak bisa menentukan ya, kecemasan ini munculnya karena tekanan duluan atau karena overthinking duluan. Karena penyebab orang merasa cemas itu macam-macam. Penyebab ini harus digali dan ditemukan secara tepat. Kalau kamu nggak sanggup menggali diri kamu secara objektif, ada baiknya kamu minta bantuan orang lain. Misalnya, untuk kamu yang masih sekolah, kamu bisa berkonsultasi dengan guru BK. Untuk kamu yang udah nggak sekolah, misalkan udah kuliah, udah kerja, atau profesi lainnya, kamu bisa berkonsultasi di klinik terdekat. Atau kalau kamu punya guru spiritual dan guru agama yang terpercaya, kamu juga bisa sharing sama beliau-beliau ini. Karena terkadang pandangan orang lain tuh dibutuhkan loh. Mereka tuh punya pandangan yang lebih objektif dan dari perspektif yang berbeda. Jadi, carilah bantuan orang lain, karena itu akan sangat amat membantu kamu. Mengenali diri sendiri itu penting. Ketika saat ini kamu ngalamin rasa cemas terus-menerus, cobalah tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang membuat kamu cemas? Jangan sampai kecemasan yang kamu rasain itu nggak ada penyebabnya. Kalau ternyata nggak ada penyebabnya, ya buat apa khawatir, ya kan? Jangan-jangan kamu cuma lagi overthinking sama sesuatu yang nggak pasti dan nggak berdasar. Coba introspeksi diri sendiri dengan menggunakan poin-poin yang tadi di awal aku sebutin ya. Kalau dari ketiga poin tadi kamu ada kecenderungan mengarah pada gangguan kecemasan, segera aja datang ke psikolog atau ke psikiater ya. Karena yang kamu butuhkan itu adalah yang ahli. Biarkan para ahli tersebut yang mendiagnos kamu dan menentukan apakah kamu itu sebenarnya anxiety disorder atau cuman kecemasan biasa aja. Atau mungkin gangguan lainnya. Nggak usah takut, nggak usah malu, dan yakinlah kalau orang-orang sekitar kamu akan mendukung. Ibaratnya kita lagi sakit demam nih, masa ya nggak dibawa ke rumah sakit buat diobatin, ya kan? Sebenarnya, untuk menghadapi kecemasan, itu intinya adalah bagaimana cara kita menarik kesadaran kita kembali pada kenyataan. Supaya kecemasan yang muncul itu nggak sampai mengganggu aktivitas kita. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan ketika kamu mulai mengalami kecemasan. Yang pertama, kenali kecemasan tersebut. Apa sih penyebab kamu cemas? Misal nih, jika kamu cemas menghadapi ujian, apa sih yang sebenarnya bikin kamu cemas? Apakah kamu takut nilainya jelek, jadi kamu nggak akan bisa dapetin beasiswa yang kamu pengenin banget?
Atau kamu ngerasa cemas karena setiap kali ujian kamu gak dapet dukungan dan kepercayaan dari orang-orang sekitar. Jadi kamu ngerasa gak percaya diri untuk bisa ngerjain ujian tersebut dan cemas sendiri gitu kalau kamu gak bisa melewati ujian ini dengan baik. Yang kedua, coba pastikan lagi apakah kecemasan yang kamu rasakan itu adalah sesuatu yang nyata. Misal nih, tiba-tiba kamu ngerasa teman terdekat kamu ngejauh tanpa ada sebab khusus. Kamu udah overthinking duluan nih. Misalnya, kamu mikir, kamu tuh orang yang membosankan mungkin, atau teman kamu itu tiba-tiba benci sendiri sama kamu, atau mungkin kamu bau badan, atau mungkin kamu kurang tampan, atau ya dan lain sebagainya. Yang mana yang kamu cemaskan itu cuman berputar-putar aja di dalam kepala kamu tanpa kamu tahu itu nyata apa enggak sih sebenarnya. Padahal mungkin teman kamu ternyata punya kegiatan lain yang lagi seru-serunya nih, jadi dia kayak lebih fokus gitu ke kegiatannya itu. Atau mungkin dia punya hobi baru mungkin yang hobinya tuh beda sama hobi kamu, jadinya kok kesannya dia kayak menjauh padahal dia cuma lagi nekunin hobinya doang. Atau jangan-jangan kamu punya salah yang kamu gak sadarin. Aku saranin kamu ajak ngobrol santai dengan lapang dada dan terbuka, supaya jangan sampai terjadi kesalahpahaman ya. Yang ketiga, jika kamu merasa cemas pada saat akan memulai sesuatu, coba rubah mindset kamu untuk menjadikan itu sebagai sebuah tantangan yang harus kamu taklukkan. Mungkin dulu kamu pernah gagal pada saat mengikuti lomba atau menyelesaikan sebuah tantangan. Tapi take it easy dulu ya. Coba kita belajar merubah mindset. Jangan berfokus pada hasil akhirnya, tapi fokuslah pada bagaimana cara menangani penyebab kegagalan tersebut. Apa sih kendalanya? Apakah itu berasal dari dalam diri kamu sendiri yang bisa kamu perbaiki, atau kendala itu berasal dari faktor luar? Nah, carilah cara agar kendala ini menjadi suatu tantangan yang harus kamu taklukkan. Kemudian yang keempat, kalau kamu punya masalah, jangan kamu pendam sendiri ya. Coba sharing dengan orang yang kamu percayai dan kamu anggap mampu memberi saran. Biasanya dengan cara seperti ini, beban yang kamu rasakan tuh akan semakin berkurang. Kamu juga nggak akan ngerasa terlalu sendirian, karena ada orang untuk berbagi. Yang kelima, tingkatkan kesadaran diri. Jika kamu udah mulai berpikir kejauhan, stop! Kamu harus belajar untuk berhenti. Karena kamu harus tahu nih, batasan dalam berpikir itu sejauh mana, supaya pemikiran kamu ini gak berkembang jadi kecemasan. Misalnya nih, kayak contoh ujian tadi aja deh. Misalnya kita nih mau ujian, terus kita tuh gak siap, akhirnya kita tuh kayak khawatir bakal dapetin nilai yang jelek. Terus karena kita dapetin nilai yang jelek, kita tuh bikin orang tua kita kecewa. Karena orang tua kita kecewa, kita tuh takut mereka tuh gak sayang lagi sama kita. Karena mereka gak sayang lagi sama kita, mereka gak mau lagi ngurusin kita. Kemudian kita harus cari nafkah buat diri sendiri, kita nggak sanggup buat hidup sendiri, dan seterusnya. Stop! Harusnya ketakutan kamu berhenti sampai tahap kamu takut dapat nilai jelek. Apakah orang tua kita nanti akan kecewa? Mungkin aja, tapi mereka tuh pasti akan tetap sayang kok sama kita. Atau kalau mereka emang pengen nilai kalian bagus, paling bilangnya ya udah ikut les aja, atau nyuruh kamu belajar lebih giat lagi. Dengan meningkatkan kesadaran tadi, kamu akan bisa mencari solusi yang tepat bagi masalah kamu. Misalnya, ketika pikiran kamu berhenti pada ketakutan akan mendapatkan nilai jelek, maka kamu akan mencari cara bagaimana supaya nilai kamu nggak jelek, yaitu dengan belajar lebih giat, mencari tips-tips bagaimana merangkum rumus-rumus atau bagaimana cara mengingat tentang tahun-tahun. Pokoknya, kalau kamu berhasil menghentikan pikiran kamu yang terlalu jauh, kamu akan segera dapat menemukan solusi yang kamu butuhkan. Yang keenam, melakukan aktivitas yang sehat dan melakukan sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Kamu nggak boleh nih terjebak dengan duniamu sendiri. Ketika kamu melakukan aktivitas yang melibatkan orang lain, atau kamu berinteraksi dengan banyak orang, maka semakin terbuka wawasan kamu dan kamu pun akan semakin percaya diri. Misal, berdiskusi dengan orang tua atau dengan teman misalnya. Mungkin juga ikut kegiatan olahraga, misalnya kayak basket atau sepak bola. Nah, itu dia yang bisa aku share kali ini. Kalau kalian ngerasa kalian itu udah sampai pada tahap anxiety disorder, dengan mengacu pada ciri-ciri yang tadi aku sebutin, sebaiknya kamu segera ke ahli ya. Kamu gak usah ngejudge diri kamu mengalami anxiety disorder dulu. Biarlah para ahli yang menentukan. Para ahli ini maksudnya entah psikolog, entah psikiater. Pokoknya kamu gak perlu takut dan gak perlu malu, oke?
Kayak yang tadi udah aku sebutin, ibarat kamu lagi demam tinggi, kan kamu harus ke rumah sakit kan untuk diobatin. Nah, ini tuh sama aja. Ketika kamu mulai ngerasa sakit di sini, dan kamu juga ngerasa nggak bisa nangani hal ini sendirian, kamu akan membutuhkan orang lain yang terpercaya untuk membantu kamu. Tenang aja, kita kan makhluk sosial, dan pada dasarnya kita tuh nggak bisa bener-bener mandiri 100%. Pasti butuh bantuan dari orang lain. Jadi, jangan takut untuk minta tolong pada ahlinya ya. Segitu dulu dari aku. Semoga apa yang aku share hari ini bermanfaat dan berguna buat kalian ya. Kamu juga bisa berbagi pengalaman kamu bagaimana mengatasi kecemasan, supaya teman-teman yang baca bisa praktek juga. Kamu juga bisa request tema untuk konten selanjutnya dengan cara tulis di komen ya. Kalau kalian suka dengan konten ini, klik like dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita sehat selalu dan see ya on the next video. Sebenarnya aku ini bukan psikolog klinis dan bahasan ini tuh